Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa soal terkait dengan aplikasi turunan. Di sini kita diberikan sebuah kasus di mana di dalam sebuah bola yang memiliki atau yang berjari-jari 9 cm, kemudian dibuat suatu kerucut dengan lingkaran alas dan titik puncak kerucut terletak pada permukaan bola. Pertanyaannya adalah, tentukan ukuran kerucut, baik itu jari-jari, tinggi, dan volume yang paling besar. Dalam hal ini bisa kita katakan tentukan jari-jari maksimum, tinggi maksimum, dan volume maksimum. Nah, maka ketika kita menyelesaikan soal yang seperti ini, kita bisa mengilustrasikannya dalam bentuk gambar. Ya, kita akan buat suatu lingkaran di sini. Kita buat lingkaran, misalkan seperti ini, karena kita kan bicara tentang bola ya. Anggap saja seperti ini misalkan bolanya, seperti ini. Oke, ini adalah bola. Anggap saja ini adalah sebuah bola, kita ilustrasikan seperti ini. Ya. Nah, ketika dalam sebuah bola ini kita gambarkan atau kita misalkan buat di dalamnya suatu kerucut, misalkan saya buat kerucutnya adalah dengan kerucut yang lain, misalkan begini. Ukuran alas bisa saja kan saya buat kerucutnya itu di sini. Ini adalah kerucutnya. Bisa juga kerucutnya seperti ini. Alasnya ada di sini. Bisa juga kerucutnya itu pas di tengah, gitu kan? Kerucutnya random atau bisa juga di bawah. Nah, seperti ini. Oke, gitu. Nah, kira-kira manakah kira-kira di sini kerucut yang bisa merepresentasikan bahwa kerucut yang kita buat ada di dalam lingkaran atau bola ini adalah kerucut yang maksimum si ukurannya, baik volume jari-jari maupun tinggi. Jelas kalau kita bicara tentang jari-jari, kalau jari-jari maksimum itu pasti akan didapat di kerucut yang pas di tengah-tengah lingkarannya itu, lingkaran alasnya. Pasti ini maksimum. Kenapa? Karena yang di atas jari-jarinya akan lebih kecil gitu. Tapi teman-teman juga harus paham bahwa tingginya tingginya itu bukan maksimum. Kenapa? Bukan maksimum karena tinggi yang dari sini ke sini itu dengan tinggi yang dari atas sampai ke sangat random menentukan ukuran kerucutnya atau bentuk kerucutnya kita yang di bawah, tengah ataupun atas sehingga kita tidak apa namanya mengetahui ukuran yang sesungguhnya. Dengan demikian apa yang harus kita lakukan? Berarti kita ambil aja sampel gitu ya. Kita pakai pemisalan. Saya buat kembali gambar bolanya. Misalkan ini gambar bolanya seperti itu. Kemudian apa namanya? Saya kerucutnya itu nggak ambil yang tengah-tengah ya. Saya ambil misalkan kerucutnya dari sini. Oke, ini pertengahan bolanya ya. Saya buat bahwa kerucutnya itu ada di sini. Sehingga ini dia. Ini adalah tinggi kerucutnya. Jadi ada suatu kerucut di dalamnya. Saya buat seperti ini saja. Oke. Kita tahu bahwa kita pakai pemisalan saja ya. Misalkan ini jari-jari bolanya itu kan dia berapa? Jari-jarinya itu kan 9 ya. Kemanapun dia 9. Oke. Sedangkan jari-jari kerucut kita nggak tahu berapa dia jari-jari kerucutnya. Misalkan dengan R saja. Karena ini pusat dari bola, maka panjang dari sini ke sini itu berapa? Kita akan tahu bahwa dia itu kan jari-jari ya
ke semua arah yang menempel di permukaan bola itu pasti dia 9 cm. Termasuk juga dari sini ke sini. Ini pasti 9 cm. Nah, gitu. Dan dia pasti 9 cm. Nah, dengan demikian kita bisa katakan bahwa ketika ingin mencari tinggi kerucut. Nah, tinggi kerucut atau H bisa saja ya. Tinggi kerucut atau dengan H boleh. Tinggi kerucut itu dari sini ke sini berarti. Dari sini ke sini. Nah, kalau ini A, tinggi kerucut itu berarti kan 9 ditambah A. Ya kan? Kalau misalkan, karena 9 itu dari atas titik puncak ke pusat lingkaran. Pusat bola, sorry. 9. Nah, dari pusat bola ke sini, ke jari-jari, dari kerucut itu adalah A. Maka tinggi dari kerucut itu adalah 9 ditambah A. Atau A itu adalah 9 dikurangi tinggi. Gitu ya. Sorry. Tinggi dikurangi dengan 9. Oke. Tinggi dikurangi dengan 9. 9-nya pindah ke kiri. Nah, ini adalah kalau kita ingin mencari A. Sedangkan kita tahu bahwa menggunakan, ini kan siku-siku ya di A-nya. Segitiga siku-siku. Sehingga saya tarik begini. Ini R, ini A, ini 9. Berarti dari sini kita punya kalau A kuadrat itu adalah 9 kuadrat dikurangi dengan jari-jari dikuadratkan. Kan begitu. Ya. Atau misalkan jari-jari kuadrat itu adalah 9 kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Atau R kuadrat adalah 81 dikurangi A kuadrat. Gitu kan ya. A kuadrat. Sedangkan kalau A itu mau dimasukin jadi berapa? A itu kita sudah dapat T min 9. Berarti nanti tinggal substitusi min 9 dikuadratkan. Berarti jari-jarinya itu sama aja dengan 81 dikurangi dengan T kuadrat min 18T ditambah dengan 81 kuadrat. Oke, berarti R kuadratnya kita dapat 18T dikurangi 81. Nah, sehingga kita bisa tulis kembali kalau R kuadratnya itu adalah 81 kita kurangi 81 hilang ya. Tinggal min T kuadrat ditambah 18T. Atau kita rapihkan nulisnya jadi 18T dikurangi T kuadrat. Ingat ini adalah R kuadrat. Nah, jari-jarinya sudah ada, tingginya juga kita bisa cari bahwa tinggi maksimumnya itu nanti akan didapatkan dari 9 ditambah A. A-nya aja tinggal kita cari kan gitu ya. A-nya tinggal kita cari berapa. R-nya juga sudah ada. R maksimumnya dicapai ketika 18 T min T kuadrat. Berapa senti itu? Berarti kita masih belum mendapatkan angka yang kita inginkan. Sehingga kita akan berbicara karena jari-jari sudah, tinggi sudah, tinggal masukkan apa? Sekarang kita punya volume. Nah, volume dari kerucut itu adalah 1/3 PR kuadrat kali tinggi. Volumenya 1/3 V jari-jarinya atau R kuadratnya itu sudah ada berapa? 18T min T kuadrat kali dengan T. Karena si R-nya itu adalah 18 min T. Volumenya sehingga 1/3 V kali 18T kuadrat dikurangi T pangkat 3. Kita kalikan ke dalam. Sehingga volumenya adalah 1/3 V kali 18. Sorry, jadi 18/3 VT kuadrat dikurangi 1/3 VT pangkat 3. Gitu. Ya. Atau kita katakan volumenya itu adalah 18 bagi 3, 6 VT kuadrat dikurangi 1/3 VT pangkat 3. Teman-teman perhatikan. Di sini dalam soal itu diinginkan adalah
volume paling besar atau volume maksimum. Sehingga kalau ingin dicari volume maksimum, kita tahu bahwa untuk menentukan suatu nilai maksimum itu catatannya eh, jadi untuk mendapatkan nilai maksimum, maka volumenya itu diturunkan atau turunan pertama dari volumenya itu adalah harus sama dengan nol. Ya, ingat kalau misalkan kita ingin menentukan nilai maksimum, itu tinggal kita gunakan aplikasi turunan, yaitu turunan pertama dari fungsi tersebut, dalam hal ini adalah volumenya, sama dengan nol. Nah, sehingga di sini kita dapatkan bahwa untuk volumenya itu adalah 6 pi T kuadrat dikurangi sepertiga pi T pangkat 3. Kita turunkan terhadap fungsi T. T kuadrat dipindahkan berarti jadi 12 pi T saja pangkat 1 kan. Yang ini berarti nanti dikurangi 3 kali 1 per 3. 3 per 3 pi T kuadrat sama dengan nol. Atau saya rapikan 12 pi T dikurangi VT kuadrat sama dengan nol. Saya keluarkan 12, saya keluarkan VT-nya saja. Sisanya jadi 12 dikurangi T sama dengan nol. Ya kan? Karena kalau dimasukkan VT kali 12, 12 VT, VT kali T berarti VT kuadrat. Dari sini berarti VT-nya sama dengan nol, maka nilai T-nya adalah nol. Kan gitu ya? Nilai T-nya nol atau 12 min T-nya yang sama dengan nol. Dalam hal ini T-nya adalah 12. Nah, maka dari sini kita bisa dapat simpulkan sehingga nilai dari tinggi agar dia maksimum berapa? Apakah nol atau 12? Nah, tentunya kita akan tahu bahwa nilai T maksimumnya itu dicapai ketika T-nya 12 cm. Dapat. Berarti kita baru dapat tingginya. Jari-jarinya berapa? Kita tahu jari-jarinya itu ya tinggal dimasukkan saja. Kan R kuadrat itu sudah ada. 18T min T kuadrat kan begitu. Jangan ambil jari-jarinya yang angka yang lain. Misalkan pakai jari-jarinya adalah yang ini. Kenapa? A-nya nanti repot lagi. Kita harus pakai ke sini ya sama-sama aja gitu ya. Gitu. Jadi tinggal ke sini aja pakai yang sudah ada. Rumus akhirnya tadi kita sudah cari atau R-nya itu adalah akar dari 18, tingginya itu adalah 12, ya kan? Nanti kita kurangi dengan 12 dikuadratkan. Jadi kita gunakan konsep dari teorema Pythagoras. Kemudian jangan lupa kalau R kuadrat sama dengan 18T min T kuadrat, itu kita tinggal kuadratnya pindahkan ke kanan saja. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi R-nya adalah akar dari 18 kali 12, 216 dikurangi dengan 144, maka R-nya adalah, nah ini berarti kita tinggal kurangi aja 144, jadi akar 72. Gitu ya. Akar 72 itu berapa? 6 akar 2 cm. Kenapa 6 akar 2? Karena 72 itu adalah 36 dikali dengan 2. Akar 36, 6. Akar 2 tetap akar 2. Nah, berarti jari-jari maksimumnya kita dapatkan 6 akar 2 cm. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari nilai volume maksimum. Jadi volume maksimum yang kita dapatkan adalah kita tinggal masukkan saja ke volume kerucutnya. Berarti volumenya adalah 1 per 3 V R kuadrat T. Berarti tinggal masukkan 1 per 3 V. Jari-jarinya adalah akar 72 dikuadratkan. Kemudian tingginya 12. Ya.
Tinggal 12 dibagi 3 adalah 4. 4V. Akar 72 dikuadratkan adalah 72. Jadi kita dapatkan di sini 72. Ya. Nah, 72 nanti kita kalikan dengan 4. Jadi 288 pi sentimeter kubik. Jadi inilah volume maksimum yang kita cari. Tinggi maksimumnya 12 cm, jari-jarinya 6 akar 2 cm, dan volumenya 288 pi cm kubik. Baik, kita coba lihat soal yang berikutnya. Soal nomor 2. Minyak dialirkan ke dalam tangki penampungan berbentuk kerucut terbalik dengan kecepatan atau perubahan volume terhadap waktu, yaitu 3V meter kubik per, harusnya ini volume ya, berarti meter kubik per detik. Nah, kemudian jari-jari tangki tersebut adalah 2,5 meter dan kedalaman tangkinya adalah 10 meter. Tentukan kecepatan kedalaman tangki atau perubahan kedalaman tangki terhadap waktu pada saat kedalaman 8 meter. Nah, teman-teman perhatikan di sini, saya coba akan ini ya, highlight. Nah, ini terkait dengan kalimat perubahan volume terhadap waktu. Ingat, perubahan volume terhadap waktu itu berarti dia ngomongin tentang apa? Turunan. Nah, derivatif fungsi volume terhadap waktu. Di sini juga nggak ada perubahan, ada kata perubahan kedalaman tangki terhadap waktu. Berarti ini dH per dt, derivatif kedalaman ketinggian terhadap waktu. Jangan lupa yang konsep ini, berarti ini kalau misalkan kita akan tulis kembali, berarti ini pasti dV per dt. Yang ini berarti dH per dt. Itu sudah diketahui. Jadi kita tulis diketahui dV per dt-nya sudah ada adalah 3V gitu ya. Kemudian dH per dt-nya ini ditanyakan. Kemudian ketinggiannya sudah ada 8 meter. dH dt berapa ketika ketinggiannya adalah 8 meter. Katanya. Ditanyakan perubahan waktu ketika ketinggiannya dia 8 meter. Selanjutnya adalah jari-jari kerucutnya 2,5 meter. Kemudian ketinggian dari tangkinya adalah 10 meter. Nah, bagaimana kira-kira kita mengerjakan atau mencari perubahan kedalaman tangki terhadap waktu? Maka kita masuk ke kasus di sini, kita bicara tentang volume. Nah, berarti kita coba ilustrasikan terlebih dahulu terkait dengan gambar kerucutnya. Berarti tangkinya itu berarti tandon airnya berbentuk kerucut ya. Anggap saja seperti ini. Oke, misalkan ini adalah kerucutnya. Kita, oke. Ketinggiannya sudah disebutkan dia itu adalah 10 meter dan jari-jarinya 2,5 meter. Kemudian diisi air, misalkan kita nggak tahu airnya berapa ketinggiannya, H-nya. Nah, ini dia. Ini adalah H-nya. Ini adalah jari-jarinya. Kita nggak tahu nih si minyaknya itu, misalnya bukan air minyak ya. Minyak ditumpahkannya itu kita nggak tahu berapa sampai berapa ketinggian berapa si air yang si minyak yang dimasukkan. Cuman nanti di akhir ketika pertanyaannya itu pada kedalaman 8 meter. Itu udah kasus ya, kasuistisnya gitu. Di pas kedalaman 8 meter. Tapi kita harus tahu formula volume ketika minyak itu dialirkan ke dalam apa namanya tandon berbentuk kerucut ini dengan kedalamannya random begitu. Berarti formulanya, formula khususnya kita harus tahu berapa.
Nah, dari sini tentunya kita bisa melihat ada sesuatu yang menarik bahwa kita di sini memang bicaranya tentang apa? Tentang konsep turunan. Sehingga kita akan menggunakan konsep turunan. Nah, kita perhatikan di sini ada segitiga yang terbentuk dan segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Di sini adalah jari-jari, gitu ya. Saya akan tarik lagi ke sini. Kalau kita ingin melihat konsep perbandingan sebenarnya ini adalah R, ini H, kemudian dari sini ke sini adalah 10, kemudian 2,5. Kalau konsep kemiringan, ini mau mencari kemiringan, misalkan ada alfa, maka tangan alfa itu sama aja dengan tangan alfa. Tangan itu adalah depan per samping ya. Depan per samping. Berarti 2,5 atau kalau di sini adalah jari-jari berarti atau R per H. R per H itu nilainya akan sama dengan 2,5 per 10 kan sama-sama aja. Kalau H itu sorry tangan alfa itu berarti kan R per H akan sama dengan 2,5 per 10 depan per samping juga begitu. Atau dari sini kita dapatkan bahwa jari-jari per ketinggiannya itu adalah 1/4. Atau R-nya itu adalah 1/4 H. Atau boleh juga H itu adalah 4R. Sama-sama saja. Silakan mau dipilih yang mana sesuaikan dengan keperluan. Apakah R yang dibuat H, kemudian H dibuat R. Oke. Nah, karena yang diinginkan itu adalah kita mencari kedalaman dari mini H, maka nanti ketika kita bicara tentang yang diketahuinya volume, kita tahu bahwa volume itu rumusnya adalah sepertiga VR kuadrat kali H. Ya, kedalaman. Atau T juga boleh, tinggi. Maka di sini karena ditanyakan kedalaman, sehingga air di sini harus diganti dengan H. Gimana caranya? Pakai perbandingan ini. Jadi kalau nanti teman-teman misalkan yang ditanyakan adalah perubahan, misalkan ya perpanjangan atau tentang jari-jarinya bukan kedalaman, maka nanti di sini jari-jarinya biarkan hanya dirubah menjadi jari-jari. Berarti hanya ganti dengan 4R gitu aja. Karena di sini yang dikatakan yang kita ingin cari itu adalah kedalaman, berarti H, maka R-nya kita ganti dengan H. Sehingga volumenya menjadi sepertiga V, R-nya adalah 1/4 H kuadrat dikali dengan H. Atau kita tulis kembali 1/16 H kuadrat kali dengan H. Atau volumenya 1/3 kali 16, 48 pi H pangkat 3. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kalau misalkan ingin ini, karena kita ngomongin tentang perubahan ya, perubahan volume terhadap waktu yang kita ketahui sudah ada, nilainya adalah 3pi. Nah, kemudian kita tahu kalau misalkan mau menurunkan, ya, jadi saya akan menurunkan, oke, saya akan menurunkan em, volume yang di sini berarti nanti dV per, nah terhadap apa yang kita turunkan? Di sini kebetulan H variabelnya itu. Maka ini dH, dV per dH. Sama dengan kalau kita turunkan berarti 3/48 VH pangkat 2. Gitu ya. Berarti nanti dV per dH-nya nilainya adalah 1/16 VH kuadrat. Kan begitu ya. Nah, sekarang kita akan perhatikan nih konsep dari em, turunan rantai yang di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa ketika kita memiliki satu konsep karena yang diketahui yang ditanyakan adalah DH per DT, kemudian kita punya dV per DH, DH, kemudian kita juga diketahuinya ada dV per DT, diketahuinya juga tentang DH per DT.
Berarti kita bisa mencari bahwa dV per DH per DT itu sama aja dengan apa? dV per DH dikali DH per DT. Jadi ini tinggal dicoret, tinggal dV per DT. Kiri kanan sama. Kan begitu ya konsepnya ya. Kalau misalkan dV per DT itu adalah dV per DH dikali DH per DT. Aturan lantai. Nah, kita tinggal masukkan dV per DT-nya sudah ada nilainya 3V. Tinggal masukkan. dV per DH-nya sudah ada dia 16 16 pihak kuadrat dikali dengan DH per DT. Oke, kiri kanan ada berapa nih? Ada V, bisa kita coret ya. Berarti 16 kali 3 berarti 48 sama dengan H kuadrat kali DH per DT atau H-nya pindah ke kiri jadi atau DH per DT-nya itu sama dengan 48 per H kuadrat. Nah ini yang ditanyakan. Karena kan ditanyakan adalah DH per DT. Berapa DH per DT? 48 per H kuadrat. Berapa ketika kedalamannya? 8. Jadi perubahan kedalaman terhadap waktu, ya, kedalaman minyak pada tangki terhadap waktu, ketika H-nya itu adalah 8 meter, adalah kita tinggal substitusikan saja. 48 dibagi 8 dikuadratkan atau 48 per 64. Itu ya. Jadi jawabannya kita bisa dapatkan. Yaitu nilainya adalah 48 dibagi dengan 64. Gitu ya. Atau bisa kita katakan nilainya adalah 3 per 4. Gitu. Satuannya meter. Meter per detik berarti ya. Karena kita ditanyakan laju perubahannya. Gitu. Baik, itu penjelasan beberapa soal terkait dengan aplikasi turunan. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita bertemu di pelajaran dan latihan soal berikutnya.